Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ, kadang disebut sebagai kelenjar sekresi internal, yang fungsi utamanya adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Hormon berperan sebagai pembawa pesan untuk mengkoordinasikan kegiatan berbagai organ tubuh. Kemudian beberapa dari organ endokrin yang ada menghasilkan satu macam hormon. Di samping itu juga ada yang menghasilkan lebih dari satu macam hormon, misalnya kelenjar hipofise sebagai pengatur kelenjar yang lain. Perubahan sistem endokrin. Perubahan sistem endokrin yang terjadi pada masa nifas adalah perubahan kadar hormon dalam tubuh. Adapun kadar hormon yang mengalami perubahan pada ibu nifas adalah hormon estrogen dan progesteron, hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon estrogen dan progesteron menurun secara drastis sehingga terjadi peningkatan kadar hormon prolaktin dan oksitosin. Kemudian hormon oksitosin berperan dalam proses involusi uteri dan juga melancarkan ASI. Sedangkan hormon prolaktin berfungsi sebagai untuk memproduksi ASI. Keadaan ini membuat proses laktasi dapat berjalan dengan baik. Jadi, semua ibu nifas seharusnya dapat menjalani proses laktasi dengan baik dan sanggup memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam sistem endokrin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada hormon progesteron, estrogen, dan hormon oksitosin dan prolaktin. Di sini saya akan menjelaskan tentang oksitosin. Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang. Selama tahap kala 3 persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah pendarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin yang dapat membantu uterus kembali ke bentuk normal. Kemudian prolaktin, menurunnya kadar estrogen menimbulkan terangsangnya kelenjar pituitari bagian belakang yang mengeluarkan prolaktin. Hormon ini berperan dalam pembesaran payudara untuk merangsang produksi susu. Pada wanita yang menyusui bayinya, kadar prolaktin tetap tinggi dan pada permulaan ada rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Pada wanita yang tidak menyusui, tingkat sirkulasi prolaktin menurun dalam 14-21 hari setelah persalinan, sehingga merangsang kelenjar bawah depan otak yang mengontrol ovarium ke arah permulaan produksi estrogen dan progesteron yang normal, pertumbuhan folikel, ovulasi, dan menstruasi. Estrogen dan progesteron. Selama hamil, volume darah normal meningkat walaupun mekanismenya secara penuh belum dimengerti. Diperkirakan bahwa tingkat estrogen yang tinggi memperbesar hormon antidiuretik yang meningkatkan volume darah. Di samping itu, progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah yang sangat mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, dasar panggul. Hormon plasenta. Hormon plasenta menurun dengan cepat setelah persalinan. Human chorionic gonadotropin atau HCG menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 jam hingga ke hari ke-7 postpartum dan sebagai omset pemenuhan mamai pada hari ke-3 postpartum. Penurunan hormon human placenta lactogen atau HPL, estrogen dan kortisol serta plasenta enzim insulinasi membalik efek diabetogenik kehamilan, sehingga kadar gula darah menurun secara yang bermakna pada masa puerperineum. Kadar estrogen dan progesteron menurun secara mencolok. Setelah plasenta keluar, kadar terendahnya dicapai kira-kira 1 minggu pasca partum. Hormon hipofisis
dan fungsi ovarium. Waktu mulanya ovulasi dan menstruasi pada wanita menyusui dan tidak menyusui berbeda. Kadar prolaktin serum yang tinggi pada wanita menyusui berperan dalam menekan ovulasi karena kadar hormon FSH terbukti sama pada wanita menyusui dan tidak menyusui. Disimpulkan, ovarium tidak berespon terhadap stimulasi FSH ketika kadar prolaktin meningkat. Kadar prolaktin meningkat secara progresif sepanjang masa hamil. Pada wanita menyusui, kadar prolaktin tetap meningkat sampai minggu ke-6. Setelah melahirkan, kadar prolaktin serum dipengaruhi oleh kekerapan menyusui, lama setiap kali menyusui, dan banyak makanan tambahan yang diberikan. Untuk wanita yang menyusui dan tidak menyusui akan mempengaruhi lamanya mendapatkan menstruasi. Seringkali menstruasi pertama itu bersifat anovulasi yang dikarenakan rendahnya kadar estrogen dan progesteron. Di antara wanita laktasi, sekitar 15% memperoleh menstruasi selama 6 minggu dan 45% setelah 12 minggu, dan 90% setelah 24 minggu. Untuk wanita laktasi, 80% menstruasi pertama anovulasi, dan untuk wanita yang tidak laktasi, 50% siklus pertama anovulasi.